Pada tahun 2022, Sri Lanka mengalami kebangkrutan akibat krisis keuangan yang parah. Berita ini menjadikan negara kepulauan Samudra Hindia ini pusat perhatian global karena menghadapi tantangan serius akibat keruntuhan ekonomi. Sri Lanka mulai mencari bantuan dari berbagai pihak, namun sebagian besar negara tetangganya dan mitra global menjaga jarak karena negara ini berada di ambang kehancuran finansial. Namun, dalam konteks ini, Tiongkok sangat memprioritaskan hubungan dengan Sri Lanka. Tiongkok terus mengurangi beban Sri Lanka melalui pengecualian bunga investasi dan pinjaman. Sebagai tanggapan atas dukungan tersebut, pemerintah Sri Lanka menandatangani perjanjian kerja sama senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 65,7 triliun rupiah, dengan perusahaan Tiongkok. Rencananya, perusahaan energi Tiongkok akan membangun kilang besar di wilayah Hambantota, Sri Lanka. Namun, kerjasama ini menimbulkan ketidakpuasan di India karena proyek tersebut awalnya dikerjakan oleh perusahaan India namun kemudian dipindahkan ke Tiongkok. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Sri Lanka menolak India dan menyerahkan proyek kilang ke Tiongkok. Mari kita bahas mengapa Sri Lanka memilih Tiongkok dan betapa pentingnya proyek ini bagi Sri Lanka. Negara yang memiliki 1/10 cadangan minyak bumi ini. Negara yang seharusnya kaya raya banget dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Di pertengahan video kita spill potensi kekayaan Sri Lanka yang melebihi kekayaan sumber daya Indonesia. Oke lanjut, Sri Lanka. Sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia dengan luas sekitar 65,66 ribu kilometer persegi, memiliki letak geografis yang strategis. Negara ini berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan, Selat Malaka di timur, Teluk Bengal di timur laut, dan Laut Arab di barat laut. Letaknya menjadikan Sri Lanka sebagai benteng strategis di Samudra Hindia dan pusat transportasi maritim yang menghubungkan timur dan barat. Selain pemandangan pantai yang menakjubkan, Sri Lanka juga terkenal dengan kondisi perkembangan ekonominya yang cukup baik. Namun, negara ini jatuh ke dalam kebangkrutan karena memilih jalur pembangunan yang mengandalkan ekspansi utang secara berlebihan sejak berakhirnya Perang Saudara Sri Lanka pada tahun 2009. Pemerintahan baru yang berkuasa pada tahun 2019 menerapkan reformasi komprehensif namun kebijakan ekonominya yang salah, seperti teori tentang uang yang tidak terbatas, membuat jumlah uang beredar di Sri Lanka melonjak tajam. Wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan pukulan telak pada ekonomi Sri Lanka, terutama pada sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 10% PDB negara setiap tahunnya. Hal ini memperburuk keterpurukan ekonomi Sri Lanka, dan pada tahun 2021, utang luar negeri negara ini mencapai angka yang mencengangkan, sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 741 triliun rupiah. Sebenarnya sih 741 triliun ini sangat kecil dibandingkan kekayaan alam Sri Lanka yang tersembunyi di balik cadangan minyaknya. Sebentar kita bahas cadangan minyaknya dan harga per barelnya. Pada tahun 2022, Sri Lanka secara resmi menyatakan kebangkrutan ekonominya kepada dunia. Meskipun menghadapi kesulitan, Sri Lanka selalu mendapatkan dukungan dari Tiongkok di belakang layar. Tiongkok memberikan bantuan material sebesar 500 juta yuan, sekitar 1,1 triliun rupiah, kepada Sri Lanka. Termasuk obat-obatan, makanan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tiongkok tidak ingin kehilangan Sri Lanka sebagai mitra, karena Sri Lanka merupakan bagian dari inisiatif Belt and Road dan memiliki potensi besar dalam sumber daya energi fosil, terutama minyak.
Sri Lanka memiliki cadangan minyak yang cukup besar, namun untuk mengambil manfaat dari sumber daya ini, mereka memerlukan teknologi dan investasi yang memadai. Baik, mari kita hitung cadangan minyak 155,5 miliar dengan harga minyak saat ini $80 per barel. Kekayaan cadangan minyak Sri Lanka adalah sekitar 12.440 miliar dolar. Sekarang mari kita konversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs Rp16.000. Jadi, kekayaan cadangan minyak Sri Lanka setara dengan sekitar Rp199.040 triliun. Dibandingkan 741 triliun utang Sri Lanka, itu setara dengan 268 kali kekayaan minyak bumi Sri Lanka. Pada November 2023, Tiongkok dan Sri Lanka mencapai perjanjian kerjasama baru. Menurut perjanjian tersebut, perusahaan energi Tiongkok akan menginvestasikan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 65,7 triliun rupiah, untuk membangun kilang besar di wilayah Hambantota, Sri Lanka. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan energi yang saat ini dihadapi oleh Sri Lanka. Kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi Sri Lanka, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kerjasama ini menimbulkan kekhawatiran di India. Pada tahun 2019, Sri Lanka telah mencapai kerjasama dengan India untuk membangun kilang minyak besar di wilayah yang sama. Namun, karena persyaratan yang diajukan oleh India yang dianggap terlalu berat, Sri Lanka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut dan beralih ke Tiongkok. Melalui kerjasama dengan Tiongkok, Sri Lanka berharap dapat mengambil manfaat yang lebih besar dari sumber daya alamnya dan mempercepat pembangunan ekonominya. Selain itu, dengan menjajaki lebih banyak perjanjian kerjasama dengan investor dan perusahaan asing, Sri Lanka dapat memastikan bahwa kepentingan nasionalnya lebih terlindungi dan diprioritaskan. Kerjasama internasional dan sumber investasi yang terdiversifikasi akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Sri Lanka. Dengan dukungan dari Tiongkok dan partisipasi negara-negara lain, saya yakin Sri Lanka akan berhasil pulih dari krisis ekonomi terparah dalam lebih dari 1 dekade terakhir.